Di sini saya akan menerangkan 10 gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu demokrasi. Pemimpin yang demokratis selalu berdiskusi dengan anak buahnya sebelum mengambil keputusan untuk menghindari adanya sikap otoriter dari seorang pemimpin. Yang kedua ada visioner. Pemimpin visioner mampu memberikan ide dan rencana yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan perusahaan. Untuk gaya kepemimpinan yang ketiga yaitu suportif, di mana gaya kepemimpinan ini menggunakan pendekatan personal dalam interaksi bersama bawahan agar mampu meningkatkan hubungan personal. Bahkan gaya kepemimpinan ini terkadang tidak berlaku pada pencapaian target. Untuk yang keempat yaitu otokratis, pemimpin otokratis akan mengambil keputusan secara mutlak tanpa meminta masukan dari bawahan. Selain itu, pengambilan keputusan ini juga dilakukan secara mutlak tanpa boleh ada bawahan yang mengganggu. Yang kelima, transaksional. Seorang dengan gaya kepemimpinan transaksional akan berfokus pada aturan atau kontrak kerja yang telah disetujui oleh pihak karyawan. Yang keenam, biokrasi. Di sini pemimpin tidak hanya bertugas sebagai atasan, tapi juga memastikan bahwa semua aturan dipatuhi oleh karyawan. Kepemimpinan birokrasi ini cukup efektif untuk memantau hasil kerja rutin dari para karyawan. Karismatik. Seorang pemimpin karismatik memiliki rasa kepercayaan diri yang kuat sehingga mampu memengaruhi anak buahnya. Dengan pembawaan seperti itu, karismatik akan membuat orang kagum, yakin, dan benar-benar percaya. Inovatif. Tipe pemimpin seperti ini akan mengarahkan setiap karyawan memiliki ide-ide segar demi kemajuan perusahaan. 9. Partisipatif. Partisipatif merupakan gaya kepemimpinan yang mengarah pada kepercayaan bawahan ke pemimpin, di mana pimpinan maupun bawahan akan terlibat bersama untuk menentukan kebijakan dan aturan lainnya. 10. Transformasional. Diartikan di dalamnya, pemimpin akan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan para karyawan agar kualitas mereka semakin meningkat. Kepemimpinan demokratis mendeskripsikan pemimpin yang cenderung mengikut sertakan karyawan dalam pengambilan keputusan, mendelegasikan kekuasaan, dan mendorong partisipasi karyawan dalam menentukan bagaimana metode kerja dan tujuan yang ingin dicapai, dan memandang umpan balik sebagai kesempatan untuk melatih karyawan. Kepemimpinan demokratis ditandai dengan adanya struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang aktif dan kooperatif oleh semua komponen stakeholder yang terlibat. Kepemimpinan visioner diyakini akan mampu mengadaptasi antara perusahaan yang dipimpinnya terhadap lingkungan eksternal yang terus berubah. Dalam dunia bisnis yang penuh dengan persaingan, pemimpin yang visioner sudah merupakan kebutuhan dalam meningkatkan daya saing atas barang dan jasa yang diproduksinya. Perusahaan bisnis yang mampu mengadaptasikan dirinya dengan lingkungan pasar yang penuh persaingan tidak akan pernah kehilangan daya inovasi dan penetrasi terhadap tuntunan pasar. Kemampuan gaya pemimpin yang suportif. Dalam gaya ini, pemimpin bersedia menjelaskan segala permasalahan pada bawahan, mudah didekati, dan memuaskan kinerja para karyawan. Dengan cara membimbing, pengikut atau karyawan dengan sebaik-baiknya, menciptakan suatu lingkungan kerja yang membantu keinginan pada setiap pengikut untuk melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin, bekerja sama dengan pihak lain, serta mengembangkan skillnya dan keinginannya sendiri. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan inovatif. Kepemimpinan inovatif adalah kepemimpinan yang karakternya bisa memungkinkan melahirkan inovasi yang tumbuh di organisasi atau di perusahaan yang dia pimpin. Lalu bagaimana pendapat saya mengenai kepemimpinan inovatif ini? Menurut saya, kepemimpinan inovatif ini sangat penting di dalam perusahaan karena perusahaan membutuhkan inovatif untuk perkembangan perusahaannya. Adalah gaya kepemimpinan di mana semua individu memiliki kekuasaan setara dalam proses pengambilan keputusan bersama, terlepas dari jabatan dan pangkatnya. Pendapat tentang gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu kepemimpinan partisipatif sering diterapkan dalam organisasi nirlaba atau non-profit, dewan sekolah atau universitas, dan perusahaan yang berpikiran maju. Menurut pendapat saya, kepemimpinan birokrasi ini cocok diterapkan dalam dunia bisnis. Karena untuk membangun sebuah bisnis dan membuatnya menjadi berkembang diperlukan adanya kedisiplinan. Melalui
Aturan yang wajib ditaati oleh karyawan ini merupakan penunjang keberhasilan sebuah bisnis. Adanya kerjasama yang baik antara pimpinan dan karyawan, maka sebuah usaha dapat berjalan dengan lancar. Gaya kepemimpinan yang cocok diterapkan dalam dunia bisnis menurut kami yaitu gaya kepemimpinan partisipasif. Gaya kepemimpinan ini cocok diterapkan dalam dunia bisnis karena setiap individu memiliki kekuasaan yang sama dalam pengambilan keputusan bersama serta dapat mendorong timnya untuk terlibat dalam suatu masalah atau keadaan tertentu terlepas dari jabatan dan pangkatnya. Pada umumnya, dalam gaya kepemimpinan partisipatif ini memberikan kesempatan bagi para anggota timnya untuk sama-sama berkembang. Hal ini dikarenakan tidak hanya seorang pemimpin atau leader yang memikirkan untuk memecahkan masalah atau menginstruksikan kepada bawahan atau anggota timnya untuk melaksanakan instruksi tersebut. Melainkan juga bertanya, berdiskusi, dan brainstorming bersama mengenai suatu pendapat dari para bawahan atau anggota tim sehingga dapat mengasah kreativitas para bawahan untuk bisa berkembang. Gaya kepemimpinan ini juga tampak paling berhasil dalam organisasi atau perusahaan yang memiliki peran jelas dan memerlukan sedikit manajemen atau pengawasan. Kelebihan gaya kepemimpinan partisipatif yaitu 1. Peningkatan produktivitas tim, 2. Melahirkan tenaga kerja yang kreatif, 3. Meningkatkan loyalitas karyawan, 4. Menciptakan tim yang kuat, dan 5. Membentuk karyawan yang mandiri. Kekurangan dari gaya kepemimpinan partisipatif yang pertama pengambilan keputusan yang sangat lama dan tidak efektif, kedua ketidaksepakatan selama proses pengambilan keputusan dapat berakhir dengan adanya kebencian di antara para stakeholder, ketiga pengambilan keputusan yang memakan waktu yang lama dapat memotong waktu produktivitas bekerja, keempat perbedaan pengetahuan antar pimpinan dan bawahan dalam sharing knowledge dapat berujung pada kesalahpahaman, terakhir semakin banyak informasi sensitif yang diberikan kepada bawahan semakin besar kemungkinan informasi tersebut bocor. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.